Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfifatus Solihah dengan NIM 240700056, Program Studi Pendidikan, Fakultas Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini HIP Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Acep Haryudin MPD. Sebagai seorang pendidik, penting bagi saya untuk memahami nilai-nilai kewarganegaraan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Melalui proyek ini, saya ingin menggambarkan kondisi nyata di lingkungan masyarakat dan solusi yang bisa diberikan melalui wawancara yang saya lakukan kepada Bapak RT dan Ketua Karangtani. Di sini saya bersama Bapak Ketua RT di lingkungan saya, yaitu Bapak RT 18. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alfifatus Solihah. Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait kondisi lingkungan masyarakat saat ini. Apakah Bapak berkenan meluangkan waktunya? Ya, perkenalkan siap. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Bapak Sutrisno sebagai Ketua RT 18 RW 05 Bawang Sukarame, Mojokerto Kota. Sebelumnya Bapak, saya izin untuk mendokumentasikan proses wawancara dari awal hingga akhir. Apakah diperkenankan? Ya, perkenalkan. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin langsung saja ya Pak ya. Yang pertama adalah bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini? Untuk kondisi warga di sini alhamdulillah kondusif, aman saja. Mungkin segi alam ya aman-aman saja, tidak ada bencana. Tapi di sini ada kendala, yaitu masalah lagi-lagi ekonomi. Karena pada tahun-tahun ini banyak sekali PHK, juga banyak sekali mereka yang kurang pekerjaan, jadi sulit mencari pekerjaan. Nah, mereka itu kurang penghasilan. Padahal pada bulan-bulan ini banyak sekali mereka kebutuhannya, terutama pada bulan adalah bulan pendaftaran sekolah. Mereka harus mendaftarkan, ada yang daftar ulang, ada yang baru daftar. Nah, itu kan butuh biaya. Nah, karena sulitnya ekonomi, maka mereka menjadi problem, yaitu masalah keuangan. Baik, menurut Bapak, apakah warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politiknya seperti musyawarah warga? Apakah aktif, Pak? Kalau masalah politik ya cukup, tapi kurang, partisipasinya kurang, karena banyak warga yang nggak mau datang ke tempat-tempat pemilihan, jadi tidak menggunakan hak suaranya. Kalau masalah musyawarah, di sini warga setiap 2 atau 3 minggu sekali mengadakan rapat atau rembuk warga, yaitu membahas tentang apa permasalahan warga untuk lingkungan dan untuk mungkin membersihkan lingkungan, membersihkan saluran air, ataupun menata kembali tentang penerangan jalan. Selanjutnya, menurut Bapak, apa masalah terbesar yang berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Misalnya kayak intoleransi, hoax, atau apatisme begitu, apakah ada, Pak? Tentang intoleransi semacam sama agama, alhamdulillah baik, karena di warga kami juga ada macam-macam agama, tapi tidak memberikan masalah, mereka bebas beribadah. Terus masalah hoax, ya ini yang menjadikan masalah warga, karena hoax adalah berita yang belum valid, masih semacam tidak bisa dipercaya kebenarannya. Nah, ini yang menjadikan resah masyarakat, karena mungkin terlalu minimnya informasi, jadi bingung masyarakat. Oh, Bang Andi ya Pak. Ya, ya. Kemudian, apakah masyarakat di sini itu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Bisa diberikan contohnya, Pak? Oh ya, kalau di sini alhamdulillah tahulah tentang hak ataupun kewajiban sebagai warga negara yang baik. Soalnya mereka itu ya taat pada kewajiban sebagai warga negara, termasuk mungkin membayar pajak, membayar iuran RT atau apa saja itu. Jadi insya Allah di sini tahulah tentang hak dan kewajiban, termasuk sebagai seorang warga yaitu wajib menerima pendidikan yang layak, menerima kesehatan yang layak, diantaranya. Kemudian apa dampak dari permasalahan yang tadi, masalah terbesar tadi terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Dampaknya apa? Ya, menjadikan masalah itu yaitu tadi, kalau dia itu tidak tahu aturannya, maka masyarakat akan terus bingung gimana perpecahan masalah. Mungkin segi
peraturan ini mungkin tidak setuju ya, itu mungkin dia itu tidak diajak terbuka, tidak diajak musyawarah atau tidak ada yang mewakili lah. Nah, itu maka putusannya atau aturannya menjadi bingung, artinya mungkin tidak dilaksanakan, tidak patuh. Kemudian bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Kalau di sini responnya kita ajak bermusyawarah bersama itu untuk memecahkan masalah. Tapi kadang-kadang juga ada yang diam aja, nggak mau, tak mau tahu lah, acuh tak acuh, diam. Kadang yang malah apa itu mengkritik gitu. Padahal dari pihak berwajib itu siap memberikan solusi ataupun siap untuk diajak musyawarah untuk memecahkan masalah itu. Berarti diselesaikan musyawarah Musyawarah ya. ya, secara musyawarah. Kemudian solusi apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya apa? Ya solusinya sebagai warga negara, sebagai warga itu harus tahu, paling enggak tahu tentang hak-hak sebagai warga negara. Jadi tahu kewajibannya itu apa, hak-haknya itu apa. Itu dia itu harus meningkatkan pendidikannya, pengetahuannya, baik melalui pendidikan secara formal ataupun pendidikan melewat pengajian ataupun pertemuan warga. Kemudian apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya untuk membentuk karakter kewarganegaraan? Apakah sudah ada? Ya di sini sudah ada, seperti kita membudayakan gotong royong, saling tolong menolong, terus kita mengadakan pengajian, terus mengadakan apa semacam keterampilan, dia belajar gimana caranya membangun suatu ekonomi, membangun peternakan dan lain sebagainya. Kemudian efektivitasnya apa ya Pak untuk membentuk karakter itu sudah efektivitasnya apa? Ya kalau dia itu tahu tentang kewajiban sebagai warga negara yang baik, insya Allah warga itu akan taat kepada aturan, akhirnya dia itu akan semangat berpartisipasi membangun masyarakat, khususnya pada warga itu sendiri, umumnya kepada bangsa dan negara. Kemudian terakhir Pak, apakah ada harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Harapannya apa untuk kedepannya? Ya untuk generasi muda lah, termasuk penerus bangsa, ya harus bersemangat, yaitu untuk mempelajari tentang kewarganegaraan. Sampai dia itu taat pada aturan, dia harus bisa mandiri, bisa teguh pendiriannya, bisa bertoleransi sesama suku ataupun yang lain, walaupun berbeda-beda agama ataupun berbeda-beda politik. Jadi harus kuat untuk menghadapi semua itu, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpecah belah. Baik, Bapak mungkin cukup wawancaranya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mohon maaf jika selama wawancara ada kata-kata saya yang mungkin kurang Ya, berkenan. sama-sama. Dan mohon maaf Bapak, izin sekali lagi untuk dokumentasi ini akan saya unggah ke sosial media saya. Apakah diperkenankan? Ya, nggak apa-apa, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama. Di sini saya bersama dengan Ketua Karang Taruna. Selamat malam Kak. Selamat malam. Izin perkenalkan saya Alfifatus Salihah. Izin untuk mewawancarai terkait dengan kondisi lingkungan masyarakat saat ini. Apakah kakak berkenan meluangkan waktunya? Ya, saya bersedia. Mohon maaf, dengan kakak siapa ya? Ya, baik. Perkenalkan, saya Dea, Ketua Karang Taruna RW5, Kelurahan Sukarame, Kota Kediri. Izin kak, mungkin wawancara ini akan saya dokumentasikan prosesnya dari awal hingga akhir. Apakah Kak Dea berkenan? Ya, berkenan. Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin langsung saja ya Kak Dea. Ya, baik. Silakan. Menurut Kak Dea, pandangan untuk kondisi masyarakat di lingkungan saat ini tuh bagaimana ya? Baik, kondisi masyarakat di lingkungan saya saat ini cukup baik, cukup kompak dan saling menghargai. Namun ada beberapa masalah seperti kesenjangan sosial ekonomi dan kurang terlibatnya masyarakat muda, terutama anak muda di kegiatan masyarakat setempat. Jadi gitu Kak. Menurut Kak Dea, warga di sini tuh cukup aktif atau tidak dalam kegiatan sosial politik? Untuk kegiatan sosial politik sendiri itu seperti pengajian, terus kerja bakti dan sebagainya itu cukup aktif ya Kak. Namun untuk kegiatan pemilu seperti itu masih kurang berminat di masyarakatnya, karena pada saat pemilu kemarin banyak anak muda itu yang tidak datang ke
TPS atau menyerahkan hak suaranya, karena mereka merasa bahwa suara mereka itu kurang dibutuhkan atau mungkin kayak nggak peduli gitu. Padahal kan satu suara itu kan cukup bermakna ya bagi negara, tapi mereka menganggapnya itu kayak nggak peduli gitu Kak. Oke, menurut Kak Dea, masalah terbesar di lingkungan saat ini tuh apa? Yang terkait dengan nilai-nilai kewarganegaraan. Untuk masalah generasi mudanya, mereka itu masih termakan berita hoax ya Kak, karena anak muda sekarang kan udah banyak yang megang sosial media ya, dan otomatis kan semua berita itu masuk ke sosial media, tapi mereka itu kurang paham tentang klarifikasi. Jadi begitu ada informasi itu langsung ditelan mentah-mentah, tidak diklarifikasi dulu itu benar atau enggak. Jadi menurut saya banyak yang termakan oleh berita hoax itu tadi gitu kan. Menurut Kak Dea, apakah masyarakat di sini tuh sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Kalau sudah, itu contohnya apa? Menurut saya Kak, sebagian besar mereka sudah paham tentang haknya mendapatkan bantuan dan mendapatkan fasilitas umum. Tapi untuk menjaga kewajiban seperti menjaga kebersihan, ikut musyawarah dan membayar iuran itu masih kurang. Bahkan mereka itu masih banyak yang menuntut haknya apa yang dia butuhkan, tapi dia masih tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Jadi kayak nggak sinkron gitu Kak. Kemudian dampak dari permasalahan yang tadi Kakak sebutkan untuk kehidupan masyarakat sehari-hari itu apakah ada, Kak? Kalau untuk warga yang kurang peduli itu tadi ya, dampaknya tuh contohnya mereka kurang sadar menjaga kebersihan lingkungan. Jadi dampaknya di lingkungan tuh menjadi kotor. Terus untuk yang termakan Hoax, oleh berita ya. hoax itu tadi, itu menyebabkan kayak adanya berita simpang siur di lingkungan masyarakat. Jadi kayak menimbulkan masalah gitu kan adanya berita hoax itu tadi. Dan berita hoax itu tadi kan sebenarnya kan perlu dikomunikasikan ya Kak. Tapi mereka tuh tidak mau. Jadi kayak langsung memakan info mentah-mentah gitu aja. Jadi justru membuat kayak masyarakat terpecah menjadi belah. terpecah belah karena isu-isu tadi hoax itu Kak. Oh, iya. Baik, kemudian menurut Kak Dea, respon atau sikap warga dan pihak berwenang terkait masalah tadi itu apakah? Biasanya di lingkungan kami kalau ada masalah seperti itu, kami mendiskusikan atau mengadakan musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, dan pemuda Karang Taruna untuk mendiskusikan masalah itu tadi. Jadi kami tidak serta-merta membawa masalah itu tadi ke ranah hukum atau ke tingkat kelurahan, karena kami berharap ketika kita ada masalah, kita berusaha menyelesaikannya dahulu di lingkungan kita tersendiri sebelum didengar oleh masyarakat banyak. Karena menjaga image desa atau lingkungan itu juga penting ya Kak, supaya kita tuh tetap dipandang baik, lingkungannya baik oleh masyarakat luar gitu tadi. Oke, menurut Kak Dea, solusi apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tadi? Menurut saya untuk mengatasi masalah tadi, solusinya tuh kita mengadakan lebih banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat muda, anak-anak ataupun remaja-remaja di lingkungan kita, seperti mengadakan pelatihan keterampilan, mengadakan lomba-lomba olahraga seperti itu, dan mengadakan kerja bakti untuk warga sekitar. Kemudian, apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan? Ada, kita bisa membuat acara atau mengadakan seminar tentang pentingnya hak dan kewajiban, seperti kita bisa mengadakan sosialisasi lewat seminar itu tadi, dan atau kita juga bisa membuat konten untuk media sosial. Jadi ketika kita tidak punya waktu untuk mengadakan seminar, tapi kita bisa membuat konten yang bisa kita posting di sosial media. Jadi semua masyarakat kita sudah punya sosial media ya Kak, jadi kita bisa mengirim konten itu ke grup-grup warga. Untuk efektivitasnya bagaimana ya Kak? Program-program Untuk program tadi efektivitasnya cukup terasa ya Kak, karena masyarakat jadi tahu, jadi banyak yang teredukasi karena adanya informasi tadi. Terus juga masyarakat juga semakin sadar tentang pentingnya menjaga hak dan kewajiban kewarganegaraan itu tadi. Kemudian yang terakhir, harapan Kak Dea terhadap generasi muda saat ini tuh apa? Jadi harapan saya terhadap generasi muda saat ini, saya berharap bahwa generasi muda saat ini bisa menjadi lebih aktif dan lebih berani berpendapat di depan umum, dan ketika ada kegiatan masyarakat dia berani untuk maju ke depan. Maksudnya maju ke depan, dia ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Jadi seluruh masyarakat juga tahu, oh anak ini tergabung dalam organisasi ini, anak ini aktif dalam kegiatan Karang Taruna, dan itu membuat komunikasi antar warga juga jadi sangat baik karena mereka juga saling bertemu dan saling berinteraksi, dan keharmonisan di lingkungan sekitar juga bisa lebih terasa gitu Kak. Oke, baik. Mungkin cukup wawancaranya hari ini Kak. Saya terima kasih banyak untuk Kak Dea sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya Kak kalau sama wawancara ada mungkin dari saya ada salah kata, saya mohon maaf. Ya, sama-sama Kak. Izin untuk dokumentasi ini akan saya unggah melalui sosial media saya. Apakah diperkenankan? Ya, bersedia, disilahkan. Baik, terima kasih Kak Dea. Berdasarkan dari hasil wawancara dan
masukan dari narasumber, ditemukan beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Yang pertama adalah mengadakan sosialisasi atau edukasi secara rutin, misalnya seperti yang dibicarakan Kak Dea, seminar atau diskusi warga untuk membahas masalah hak dan kewajiban warga negara ataupun penyebaran berita agar tidak terjadi hoax. Kemudian ada kegiatan masyarakat yang melibatkan seluruh kalangan, baik yang muda maupun yang tua. Kemudian ada pemanfaatan teknologi seperti bisa membuat grup WhatsApp dan memanfaatkan sosial media generasi muda untuk membuat konten-konten edukasi yang bisa dikirim ke warga setempat. Kemudian yang terakhir yaitu bisa mengadakan pertemuan rutin, misalnya 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, untuk membahas masalah-masalah yang ada dan menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Demikian video proyek mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini saya buat. Semoga dari video ini bisa menjadi refleksi bahwa partisipasi warga, musyawarah, dan nilai-nilai kewarganegaraan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan bertanggung jawab. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua RT, Ketua Karang Taruna, dosen pengampu, dan semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.